Jadi Cak, ada banyak kumpulan cegil. Enggak cegil. Bercanda. Jadi, ada banyak orang di China yang merayakan ulang tahun karakter fiksi. Bagus dong. Oh, bagus. Iya, gue kemarin Todoroki Shoto kan ulang tahun. Nah, gue rayain juga tuh di KFC. Lengkapnya nonton sampai habis. Astaga. Selamat datang di berita lain. Di mana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya, intinya berita tentang Jepangan dan untuk kita para wibu dan nerd semua lah ya. Nerds dan geeks. Ya. Jadi berita pertama adalah, kau tahu kan anime Love and Deep Space? Anime game. Oh, hati-hati lu kalau ngomongin game. Kenapa? Oh iya betul. Terus salah lagi. Enggak, kalau ini nggak bakal salah. Oh, karena ada salah. Iya, ini nggak bakal salah. Udah pasti benarin aku. Kalau ini karena ini game gacha, jadi aku yakin sama kemampuanku. Oh, kalau game gacha lu yakin? Kalau game gacha ini udah hatam. Okay. Nah, jadi beritanya adalah kan di game Love and Deep Space itu ada karakter yang namanya Raphael. Itu game yang isinya cowok-cowok ganteng gitu nggak? Iya, otome game namanya. Itu jadi kayak cowok-cowok ganteng gitu. Nah, kebetulan kan ada karakter di sana yang namanya Raphael. Dia tuh ulang tahun di bulan Maret ini. Oh, happy birthday yang keberapa? Nggak tahu dah. Nggak tahu, dia nggak ngomong sama gua. Nah, intinya ketika dia ulang tahun, ada kumpulan cewek-cewek di China gitu, nyewa mall hampir ke seluruh Cina. Semua mall di Cina? Kayaknya hampir semua. Pokoknya kalau di beritanya sih across China. Jadi gak mungkin satu, tapi ada banyak gitu kan. Jangan-jangan dia sampai pasang papan iklan juga lagi. Iya, betul. Pasang papan iklan di kereta cepat. Wow. Bikin acara drone. Acara drone? Kan festival kembang api kan dulu kan. Biasanya sekarang drone. Duitnya banyak banget. Nah, ini tuh yang kadang-kadang aku ngerasa kayak, damn, totalitasnya ya. Aku sih ngerasa seneng ya kalau misalnya karena ada karakter atau sesuatu hobi ditotalitasin kayak gitu. Selain karena membantu perekonomian di sana ya? Iya, itu pasti karena itu ekonomi berputar dan karena mereka melakukan itu ya kemungkinan mereka banyak duit. Karena nggak mungkin orang nggak ada duit. Dan itu termasuk free advertisement nggak sih? Iya, itu free advertisement. Harusnya orang-orang Love and Deep Space membayar mereka loh. Dan kalau menurut beberapa kesaksian orang-orang di sini, maksudnya mereka diwawancarai gitu. Nah, mereka bilang alasannya kenapa mereka suka banget sama game ini tuh karena memberikan emotional support, memberikan apa yang nggak didapatkan di dunia nyata gitu. Ya intinya mereka punya hasbu lah. Hasbu, sama kayak gue sama Todoroki Shoto. Sama kayak gue dan Ellen, Evelyn, Asra Yao. Gimana pendapat kalian? Kalian mau nggak mengeluarkan uang untuk ulang tahun karakter kesukaan kalian? Kalau gue sih mau banget ya. Gila, aku tiap saat. Gue memfasilitasi Todoroki Shoto mau rayain di mana gue bayar. Berita selanjutnya adalah anime kesukaan kita semua. Kesukaan gua kali, lu emang suka? Suka aja, gila kali. Kayaknya di sini suka cuma gua sama Emin dah. Mana ada? Oh enggak ya? Ngawur. Aku adalah orang yang paling suka dengan anime itu karena mereka bagus animenya. Lu suka pasangannya kan? Iya, dinamika gimana cara mereka berdialog dan anime itu adalah Bunny Girl Senpai. God damn. Jadi Bunny Girl Senpai, not dream of a Santa Claus kalau Santa Claus, iya. Iya, jadi backgroundnya di sini mereka kuliah. Ada orang yang punya penyakit nih, penyakit mental. Tapi masalahnya penyakit mentalnya bikin dia menghilang gitu. Mirip sama kayak Mai di episode awal-awal. Tapi bedanya dia ini bukan bunny suit, ini Santa suit. Pakai kostum Santa. Iya, Santa suit. Ya, still hot. Still good, still spicy, tapi ya begitu. Nah, jadi gini Ca, seriesnya ini munculnya di tahun 2025 di summer ini nih, ya kan? Masalahnya, ini anime dikerjakan sama Cloverworks. Yang di mana? Kaoru Hana juga akan dirilis di tahun ini. Betul, di bulan summer dan dikerjakan oleh Cloverworks. Dan satu anime lagi. Belum, kita bahas Kaoru Hana dulu. Okay. Jadi Kaoru Hana ya anime romance pada umumnya lah. Tapi ini banyak ditunggu orang-orang sih. Iya, banyak ditunggu orang-orang. Bahkan ada karbitnya di sini. Iya. Gue nggak pernah. Ada karbitnya di sini. Gue nggak pernah baca manganya. Terus tiba-tiba kan di akhir tahun kemarin ngeluarin teaser ya. Gue kayak, cantik banget. Gue harus nonton gitu. Karbit satu, ya kan? Udah ketemu kita karbitnya ya. Kamu nggak baca?
Baca, aku baca novel. Oh, baca. Dikit doang tapi nggak banyak. Aku nggak tertarik jujur, aku nggak jadi lo nggak bakal nonton? Yang nggak tahu kan belum tertarik aku. Nah intinya gini kan itu udah tuh Kaoruhana tuh anime romance lah antara cowok serem dan cewek cakep ya kan. Udah Aku tuh umum lah. ungu bejir kayak gue nih ungu. Terus Aku buta warna BTW. Nah terus habis itu yang ketiga lagi ada anime kesukaan kita semua. Enggak sih, gue nggak suka sih. Gue biasa aja. Aku jujur suka di season 1 karena ceritanya Gue suka di awal-awal doang. What do you mean suka di awal-awal? Pas dia pertama kali cosplay itu gue suka. Habis itu gue udah biasa aja. Kalau aku suka karena premis ceritanya sih. Menurutku ini cerita tuh too close to home. Kayak deket banget lah sama aku ceritanya. Ya bukan maksudku kayak cinta antara Marin sama si Gojo, bukan beda. Ya tuh pokoknya ada lah cerita masa lalu lah intinya. Nah, itu anime dapat season 2. Tayangnya di bulan depan juga di summer 2025. God damn. Kira-kira gimana Cloverworks akan mengerjakan 3 anime? Iya, masalahnya ngerjakan Cloverworks nih. Kan ada 3 anime nih, berarti 3 anime nih Cloverworks. Nah, ini berita selanjutnya nih. Nah, Cloverworks terlalu serakah karena mengambil 3 anime dalam musim ini. Dan itu 3 anime besar loh. Iya. Hitungannya 3 anime Bunny Girl Senpai. Wow, gak bisa dipungkiri kalau itu gede banget. Dan ini bukan movie tapi series. Habis itu My Dress Up Darling. Wah, itu gede banget. Meme-nya apanya itu gede juga. Banyak yang gede di anime ini. Hah? Iya. Pokoknya habis itu Kaoruhana. Kaoruhana itu aku nggak tahu karena bener-bener aku nggak tahu. Kayak novelnya emang seram ya itu. Cuma beberapa orang emang notice ini ada sih. Dan gue sih lihat memang banyak teasernya kan banyak di re-upload orang juga kan. Jadi kayak ini kelihatannya kayak hype banget kayak ditunggu. Cuma nggak tahu apakah akan worth the hype atau enggak. Iya. Nah, masalahnya kenapa serakah? Karena dari 3 anime ini, anime Kaoruhana sama My Dress Up Darling itu ada kemiripan di staffnya. Nah, Bunny Girl doang nih yang staffnya beda. Jadi kemungkinan eksklusif. Nah, Bunny Girl Senpai itu bakal jadi project yang gacornya lah ibaratnya. Project yang paling utama ya kan. Terus habis itu prioritas. Nah, 2 ini bisa jadi tumbal nih, tumbal produksi. Tumbal ya. Nah, jadi either salah satunya bagus. Either Kaoruhana yang dibikin kurang atau My Dress Up Darling dibikin kurang. Atau dua-duanya. Ya, atau dua-duanya dibikin kurang. Gak ada tahu ya. Tapi deh, aku berharap mereka baik-baik saja ya ketika mengerjakan anime ini ya. Kalau menurut kalian gimana? Di antara banyaknya 3 anime dari Cloverworks atau itu Cloverworks ya, mana yang kalian harapkan akan menjadi anime terbaik? Next. Berita selanjutnya. Jadi Texas anjay. Texas melakukan sesuatu yang aneh dan yang aneh itu adalah mereka mau nge-ban anime. Lebih tepatnya anime yang mengandung unsur dalam tanda kutip CBL dengan karakter yang di bawah 18 tahun. Nah, masalahnya kebanyakan kan. Masalah pertama, kebanyakan anime emang umurnya tuh kan dibuat untuk shonen ya kan. SMA kan? SMA, kuliah ke bawah gitu kan. Bahkan ada yang kayak masih SMP literally. Iya, betul. Bocil gitu kan. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua, masalah CBL. Masalah CBL nih. Banyak banget anime tuh sekarang ya. Enggak, kita nggak usah ngomongin itunya lah. Kata CBL di sini batasannya apa? Kalau menurut artikel yang kubaca kan kata obscene. Obscene itu yang jadi rancu. Apa yang digolongkan sebagai obscene, apa yang enggak. Takutnya tuh nanti bisa jadi dikriminalisasi lah bahasanya. Tapi kalau di bule aku nggak tahu. Dan kalau misalnya ketahuan mengakses atau punya anime ini, game ini atau bahkan kartun itu, kau bakal dipenjara. Dan itu kalau nggak salah tingkat kriminalnya tingkat 2 atau tingkat 3 gitu. Berarti serius ya mereka? Ya cukup serius. Maksudku, lu kenapa masuk penjara? Gua nonton anime. Gua nonton My Dress Up Darling. Sorry, aku masuk penjara. Bayangkan kau masuk penjara gara-gara kita gawa Marin. Iya, gara-gara ini apa namanya kita gawa Marin. Kalau nggak nonton ini Bunny Girl Senpai yang episode awal-awal yang pakai bodysuit. Iya itu kan, obscene gitu. Tapi ya itu sekali lagi itu masalahnya sana. Aku pribadi ya jujur kayak gak gimana ya, karena kan fiksi. Nggak benar. Agak menyayangkan. Iya terserah sih. Cuma ya terserah kan, sih. Texas ini bukan kita. Terus peraturan ini tuh katanya mulai berlaku di bulan September tahun ini. Oke, dia masih punya beberapa bulan. Tahun ini. Dan tapi gimana menurut kalian? Apakah tindakan Texas ini terlalu Texas atau menurut kalian tindakan Texas ini keren? Berita selanjutnya adalah berita baik.
Apa tuh? Yang dimana sekarang beritanya adalah, tahu nggak anime Nichijou? Tahu? Yang lucu itu kan? Betul. Komedi. Mereka punya suksesor nih, punya lanjutan. Punya series baru atau namanya ini City the Animation. City the Animation. Iya. Orang yang bikin Nichijou sama City itu orang yang sama, dan mereka sama-sama diadaptasi sama Kyoto Animation. Mereka barusan mengeluarkan PV pertama, promotional video pertama. Dan ini bakal komedi. Oh jelas lah bakal komedi. Ya kali cerita sedih-sedih. Kira-kira gue ketawa nggak? Ngingat kapasitas otakmu kayaknya enggak sih. Karena kan kau terlalu logical gitu kan. Iya, gue logical banget. Logical banget sampai apa yang ada di dunia nyata, pikiran anime itu diterapkan di dunia nyata, kayak ini kan kalau di dunia nyata mustahil kayak gini. Iya, benar. Bahkan Grand Blue aja gue ketawa. Iya, padahal ada tuh yang di dunia nyata kayak alkohol bisa terbakar. Nah, itu dia nggak kepikir kan kapasitas otaknya memang tidak tidak berfungsi dengan nggak lah, Ocha pintar ya kan, Ca? Iya. Dan kalian gimana? Kalian ini nggak berharap nggak sama anime City the Animation? Berita selanjutnya adalah anime kesayangan kita semua, Oshinoko. Anjay. Hah? Iya, Oshinoko kan? Kok aja belum nonton season 2? Belum selesai. Jangan bilang gue belum nonton, belum selesai. Oh, belum selesai. Tapi Oshinoko season 3 udah diumumkan nih. Mereka bakal tayang di tahun 2026. Depan. Iya, betul. Tapi, Ca, kemungkinan ada bakal banyak perubahan dari Oshinoko. Kenapa tuh kira-kira? Karena Oshinoko sendiri itu ada kayak perubahan staff. Kenapa Bukan. Jadi ada 2 asisten sutradara yang keluar rumah. Resign. Keluar resign. Ya pokoknya ya ini mereka keluar rumah terus nggak kembali ya, dan mereka memilih untuk pindah negara. Dan animenya terpaksa dikerjakan dengan staff yang lain. Iya betul. Nah di sini tuh staff yang tetap tuh seingatku sutradaranya sama desainer karakter dan chief animationnya. Chief animation itulah. Dan sisanya kemungkinan akan banyak dan yang itu dua asisten animasinya bakal keluar. Nah, karena ini beberapa fans itu asumsinya adalah anime ini nantinya bakal di hard carry sama satu orang yang namanya Kana Hirayama gitu kan, atau KP tadi. Dan iya, katanya sih seperti itu. Dan kemungkinan kita menantikan nggak? Iya, jelas lah kalau Oshinoko meskipun udah tamat. Kok pertanyaannya basic gitu? Enggak kan, ini kan lu udah tahu endingnya kayak gitu. Nah lo kan tetap nonton. Ya nonton lah, kan aku mau ngeliat animasi sama cerita. Ya kalau menurut kalian gimana? Oshinoko season 3 masih layak nggak untuk ditonton? Ya masih lah. Endingnya kayak gitu. Pertanyaannya kayak kan sampah banget gitu endingnya. Aku iya endingnya jelek sih menurutku. Tapi ya aku tetap suka. Tapi season 3 ini kira-kira bakal bahas arc apa sih? Kan lu udah baca manganya tuh. Udah. Nah, kok pikir aku mau ngasih tahu biar aja orang-orang penasaran. Kan gue yang nanya, biar gue penasaran. Aku nggak peduli sih, aku malah saya nyeritain. Dan itu aja beritanya sih untuk kali ini. Berita selanjutnya adalah, ada nggak ya? Nggak ada kan? Nggak ada kan berita selanjutnya kan? Ya nggak ada. Dan ya aku sebenarnya di antara semua berita ini aku cukup tertarik sama anime 2025 di summer ini sebenarnya. Banyak banget judul-judul yang bagus, menurutku bagus, dan banyak banget sequel yang menurutku juga cukup oke. Ya, dan ini memang banyak anime-anime yang ini ya, menarik ya, kayak mau season 2. Iya, banyak sequel yang menarik sih lebih tepatnya. Terus Blue Box selanjutannya itu suka loh, katanya mid, tapi suka ditunggu. Mid. Pelin-pelan. Terus ini Yamada Level 999 bakal dibikin live action. Ada yang peduli nggak? Gua. Nah, untuk sekarang itu aja dulu untuk berita lain. Gimana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Dan ya itu aja dulu lah ya. Semoga anime kedepannya makin bagus. Dan kalau misalnya ada berita yang ketinggalan, coba komentar di bawah. Bersama di sini aku Akil Botol Kecap. Ocha Botol Saus. Dan untuk kita semua stay clean and sound.